Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى في كتابه الكريم: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama bersyukur atas anugerah kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Dan anugerah kehidupan ini alhamdulillah juga ditambah dengan kesehatan, ditambah dengan kebahagiaan, ketentraman, dan yang lain-lainnya. Sungguh Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya. Hadirin rahimakumullah, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada kita semuanya, kepada seluruh umat manusia, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Hadirin rahimakumullah, sebagai khatib pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin semuanya, marilah kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, menjauhi larangan-larangan Allah dan menjalankan perintahnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kemuliaan-kemuliaan seringkali diberikan oleh Allah, baik dunia maupun nanti di akhirat, itu disebutkan diberikan kepada orang yang beriman dan orang yang berilmu. Kemuliaan orang yang beriman dan yang berilmu itu lebih tinggi daripada kemuliaan-kemuliaan yang lainnya. Kalau kita tengok kenyataan-kenyataan di mana negara-negara maju, yang disebut maju, itu juga karena berkembangnya ilmu pengetahuan. Tapi kemajuan mereka ada yang disertai dengan keimanan, ada yang tidak. Nah, yang tidak disertai keimanan saja seringkali membuat manusia-manusia yang lain itu mengakui bahwa mereka itu hebat. Di antaranya adalah temuan-temuan ilmu pengetahuan. Nah, kalau di dalam Islam, orang-orang yang mempunyai keimanan dan ilmu itu akan diletakkan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi yang lain. Tentu itu adalah di sisi Allah. Namun kenyataan juga kita lihat orang-orang berilmu juga mulia hidupnya di dunia ini. Tapi tidak selalu begitu. Orang yang berilmu, orang yang beriman itu mulia bisa dilihat oleh orang-orang yang lainnya. Itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya mencoba menghubungkan antara bahwa Allah itu mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu dengan ayat surat Ali Imran ayat ke-18 yang saya baca tadi. Bahwasannya Allah bersaksi, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, bahwasannya
Allah bersaksi tidak ada Tuhan, meneguhkan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang lain yang menyaksikan seperti itu adalah malaikat. Lalu siapa yang lain? Itu orang-orang berilmu. Kalau kita hubungkan antara anugerah Allah berupa kenaikan derajat bagi orang-orang yang beriman dan berilmu, maka itu ketemu bahwa orang-orang yang berilmu itu adalah ilmu yang untuk menyaksikan, yang untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah berlaku adil. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi kemuliaan orang yang beriman dan berilmu itu adalah karena mampu mengelola ilmunya itu menjadi penambahan persaksiannya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah berlaku adil. Kalau kita hubungkan lagi dengan salah satu ayat, waktu kita dulu sekali yang kita juga tidak pernah ingat sampai sekarang, di alam ruh itu karena kita pernah ditanya oleh Allah, apakah aku ini Tuhanmu? Setiap manusia waktu itu menjawab, qalu bala syahidna. Syahidna itu adalah juga benar ya Allah, kami menyaksikan. Jadi ilmu yang mampu menambah persaksian itu berarti menambah keistiqomahan kita pada waktu menjawab qalu bala syahidna di alam ruh dulu. Kita sudah menjawab itu, maka di alam yang oleh Allah disebut sebagai alam cobaan, alam ujian ini, yaitu di dunia ini, maka ujian kita itu sebetulnya adalah tetap memegang persaksian kita, syahadat kita itu sampai kita di akhir kehidupan kita. Maka kalau ditarik garis lurus dari alam ruh dulu, terus kemudian kita lahir masuk ke alam ujian ini, maka garisnya lurus itu adalah untuk menyaksikan, untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, di situ disebutkan bahwa yang bisa menambah persaksiannya itu adalah orang yang berilmu. Ilmu yang seperti apa yang bisa menambah persaksian? Allah menjelaskan di ayat yang lain bahwa kita itu dapat menambah persaksian kita agar kita mampu bersaksi sebetul-betulnya kalau kita itu memperhatikan alam semesta dan diri kalian sendiri. Kalau orang seringkali orang berilmu itu adalah ilmunya luas dan dalam. Mungkin itu bisa disamakan tapi tidak persis. Kalau kita mempelajari alam semesta ini, itu ibaratnya adalah keluasan wawasan kita berilmu itu dengan alam semesta. Tetapi dengan kedalaman ilmu berarti kita memahami diri sendiri. Allah sudah menyebutkan bahwa untuk menambah kekuatan persaksian kita agar kita lulus sampai akhir nanti itu adalah dengan berilmu, dan objek yang dipelajari itu adalah alam semesta dan diri sendiri. Mungkin bagi para remaja bisa diingat kita itu sekarang terlena oleh HP kita, yang HP kita itu berisi berbagai macam ilmu pengetahuan dan yang lain-lain, dan HP kita yang kita pegang itu pun dihasilkan oleh ilmu pengetahuan. Mengapa tidak kalau kita setiap saat memegang HP itu tidak berpikir bagaimana orang kok bisa menciptakan HP? Mengapa kita tidak bisa juga? Itu harus segera dimasukkan ke dalam diri. Kalau orang lain bisa, mengapa saya tidak bisa membuat seperti ini? Nah, itu satu. Yang kedua, kalau ini untuk semuanya menurut saya, bahwa
HP itu pun seperti pisau, tergantung yang menggunakannya. Mau digunakan untuk mencari ilmu atau merusak diri itu bisa. Merusak diri itu berarti kita mengkonsumsi, menonton, melihat, mempelajari hal-hal yang merusak diri kita. Hal-hal yang merusak diri kita itu intinya adalah yang menuruti setan, menuruti nafsu kebinatangan, hal-hal seperti itu. Nah, berarti kalau kita menggunakan HP itu untuk meningkatkan diri kita cari ilmu-ilmu yang ada di dalam situ. Ilmu alam semesta yang makin menambah ilmu kita, yang akan menambah persaksian kita. Dan itu diwujudkan. Hadirin rahimakumullah, betapa sekali Allah itu memi'rajkan Rasulullah. Dalam Al-Quran itu disebutkan Isra dan Mi'raj. Dan saat Mi'raj itu ada satu kisah yang sangat terkenal, yang diabadikan, dijadikan pengingat bagi kita di tahiyat kita. Waktu Rasulullah sampai kepada hadratillah, Rasulullah mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Dijawab lagi oleh Rasulullah, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Yang ingin saya ungkap itu adalah kemudian syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah ucapan para malaikat di langit waktu mendengarkan dialog antara Allah dan Rasulullah. Itu para malaikat, oh kalau bahasa Jawanya, oh ya pantas, sangat pantas kalau Allah itu menjadi Tuhan dan Muhammad itu adalah Rasulnya. Nah, itu adalah betapa kita diingatkan agar bisa menjadi seperti itu, seperti para malaikat. Dan itu diizinkan di ayat Ali Imran ayat 18 tadi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Adil itu adalah Allah sendiri, malaikat, dan orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itulah yang kemudian disebut dengan para ulama. Oleh karenanya para ulama itu disebut pewaris para nabi. Kita tidak menyampaikan ada ulama jelek, ada ulama baik. Yang jelas yang ulama yang semakin tambah ilmunya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi saya pribadi dan hadirin semuanya, baik yang sepuh maupun yang muda-muda. Mari kita terus untuk meningkatkan keilmuan kita agar bertambah persaksian kita dan kita lulus dalam ujian sampai akhir nanti kita itu adalah orang yang muslim, orang yang tetap memegang persaksian kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asyri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.